Sama sekali nggak. Vaksin pasrah sih. Percayalah. Nggak, jangan gitu, aku mau anggun. Percaya. Percaya vaksin. Karena saya tuh tipikal orang yang sangat percaya sains gitu ya. Maksudnya sebelum vaksin saya banyak baca jurnal kesehatan. Karena kesehatan itu patokannya jurnalnya. Banyaklah mungkin dari dalam Indonesia, dari luar negeri juga. Banyak penjelasan tentang vaksin yang emang secara vaksinnya benar-benar untuk membangun herd immunity gitu, setiap orang. Tapi terlepas dari apakah di dalamnya ada chip, di dalamnya ada apa, anything, ya saya nggak percaya teori konspirasi, lebih percaya sama jurnal kesehatan aja. Percaya, karena ya ini tuh adalah sebuah kontribusi aku terhadap negara biar si keadaan ini tuh cepet normal gitu. Kalau misalkan akunya udah terimunisasi, akunya udah dikasih vaksin, itu kan ya insya Allah gitu si kekebalan tubuh aku tuh kan meningkat. Jadi nanti aku tuh bisa berkontribusi agar meningkatkan kekebalan tubuh di sekitar aku juga. Udah 2 kali dong gue. Si suntik itu kecil banget ya. Aku kan udah 2 kali nih. Si vaksin yang pertama tuh si itunya tuh kecil banget. Jadi kayak aku tuh mikir gimana caranya chip itu dimasukin ke dalam tubuh kalau misalkan si suntiknya tuh sekecil itu gitu. Kuman aja kayaknya masuk sih, kuman masuk. Cuma semut tuh nggak masuk, kayak nggak masuk banget. Dan si vaksin yang kedua juga emang agak gede si jarumnya tuh agak gede. Cuma ya untuk chip kayaknya nggak tahu deh. But I don't care lah. You only live once. Vaksin pasrah sih. Ya percaya sih. Intinya kita tuh jangan sampai merugikan, itu satu. Jadinya mau percaya masker, mau percaya vaksin, jangan sampai merugikan gitu. Jadi intinya misalnya kalau nggak percaya vaksin, ya jangan sampai ngerugiin orang lain. Kalau emang sampai sakit COVID atau segala macam, ya dia punya tanggung jawabnya sendiri gitu. Mau kayak gimana gitu, intinya kayak gitu. Dan emang mungkin kalau yang belum percaya ya sebenarnya masalah vaksin, terus dunia medis segala macam itu pasti ada pro kontra gitu. Jadi sebenarnya ada hal yang wajar, cuman emang ada yang ditambah-tambahkan gitu. Jadi misalnya kayak abis vaksin ini ada efek, itu sebenarnya udah hal yang wajar ya di dunia. Ya maksudnya kayak efek ngantuk lah, efek apa, sebenarnya kan itu udah hal yang wajar gitu. Cuman emang ada bumbu-bumbu yang lain, orang-orang yang mungkin menurut saya agak kurang bertanggung jawab gitu, agak kurang bijak, jadinya rame gitu. Percaya lah orang saya divaksin. Gimana kalau nggak percaya? Gimana ya? Kalau itu kan sebenarnya udah masuk ke ranah kalau misalkan karena takut ya mungkin kita bisa bantu untuk kayak ngasih fakta kalau misalkan toh banyak kok orang di luar sana yang umurnya udah 70-80 vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat aja gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa kasih lihat fakta-fakta kayak gitu supaya orang akhirnya berani untuk vaksin. Mungkin kalau di sini karena banyak orang yang kemakan hoax kayak wah vaksinnya ntar ditanamin chip atau kayak gimana, ntar kalau nyalain wifi ada sinyal dan lain-lain. Iya sinyal 5G, iktp aja kagak beres-beres mau ini 5G. Jadi ya intinya balik lagi seperti yang tadi gue bilang sih, Indonesia darurat literasi. Nah ini contohnya. Kenapa orang nggak berani vaksin ya karena mereka lebih percaya sama pesan broadcast WA dibandingkan dengan orang yang memang sudah mendalam gitu loh. Makanya ada telur, ada apa akun-akun seperti itulah. Jadi ya kalau saran gue yang perlu dikasih kasih pengertian ya mungkin tadi. Kalau misalkan emang mereka takut, coba address rasa takutnya apa gitu kan. Coba kasih fakta yang sebenarnya gitu. Kalau misalkan memang karena males atau karena takut jarum suntik, nggak kerasa kok, paling juga cuma 5 detik, nggak nyampe. Efeknya apa efeknya setelah vaksin? Laper aja sih kebanyakan mah. Percaya sih, soalnya kan itu jatuhnya obat, jadi dari virus yang dimodifikasi jadi biar bisa jadi obat gitu. Cuman sampai sekarang saya belum vaksin juga, soalnya daftar vaksin kan banyakan gitu, malah takutnya sebelum divaksin udah kena COVID duluan waktu ngantrinya gitu. Percayalah. Nggak, jangan gitu, aku mau anggun. Percaya. Menurut aku kan tadi aku bilang tuh segalanya tuh pilihan. Cuma menurut aku pilihan untuk tidak divaksin tuh merugikan orang. Aku nggak ngerti sih kenapa orang-orang nggak mau, takutnya tuh apa. Soalnya kan ini ya bukti ilmiahnya tuh udah ada gitu loh. Kayak ya aku bingung aja, tapi pendapat aku ya harusnya jangan egois sih kalau itu masalah ini. Soalnya menyangkut banyak orang, nggak kita doang. Sama sekali nggak. Sekali nggak. Saya udah vaksin? Belum. Tapi September saya ada jadwalnya.
Sebenarnya sih enggak sih, apa ya? Kalau emangnya waktunya kita udah waktunya dipanggil sama yang di atas ya udah, ngapain kita harus percaya sama vaksin? Saya sih sebenarnya sih itu cuman triknya pemerintah yang saya tahu sih. Ya membesar-besarkan lah. Sebenarnya sih corona mah udah nggak ada sebenarnya mah. Cuman ya mungkin ya nggak tahu lah itu malah. Menurut saya vaksin itu penting karena itu yang tadinya virus dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh yang nantinya membuat imun tubuh kita lebih kuat lagi gitu. Dan vaksin itu sebenarnya bisa mengurangi resiko kematian juga karena dengan divaksin tubuh kita lebih kuat gitu terhadap virus walaupun tidak sepenuhnya gitu bisa menangkal virus COVID ini gitu. Sebenarnya saya nggak percaya COVID ya, soalnya saya belum pernah COVID. Tapi untuk memajukan memajukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita juga harus mengikuti saran dari Bapak Presiden kita. Kalau dia memberitahu dan mengasih saran kita harus vaksin, ya harus vaksin gitu. Karena kan itu juga ada proses-prosesnya kan dari awal sampai disuntikin ke kita. Pasti ada ada verifikasinya lah dari dokter dan segala macam. Kayaknya vaksin aman-aman aja deh. Baguslah vaksin. Harus vaksin karena sekarang tuh mau kerja, mau ke mall, mau nikah, mau ke tempat pijit juga harus pakai surat vaksin. Jadi buat teman-teman yang anti vaksin, vaksin lah sekarang biar aman. Sudah dong, udah 2 kali vaksin biar bisa kemana-mana. Aku percaya karena itu udah diteliti sama para ahli gitu kan. Karena aku juga nggak punya ilmunya mengenai hal itu, jadi aku percaya. Kalau aku sendiri percaya sama vaksin, karena vaksin ini kan sudah diuji di lab besar dan mereka mempunyai data yang mungkin akurasinya tinggi. Contoh misalkan si vaksin A, dia sudah melakukan uji coba terhadap beberapa sampling atau beberapa orang. Akhirnya keluarlah si efikasi itu. Jadi aku sendiri percaya-percaya aja karena sudah ada penelitian sebelumnya. Dan kalau misalkan ada isu-isu tentang vaksin yang bahwa dia mengandung chip ataupun mengandung apalah yang supaya dia bisa kita tahu, jadi si perusahaan tersebut tahu kalau kita lagi aktivitas apa aja, itu kayaknya hoax sih kalau menurut aku, karena kan tujuan kita supaya melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain gitu. Belum, karena aku baru 1,5 bulan alumni COVID. Percaya nggak percaya karena saya juga udah divaksin yang kedua nih. Jadi harus percaya. Sebenarnya sih percaya nggak percaya, soalnya banyak tayangan-tayangan konspirasi tentang vaksin ya. Jadi saya juga nggak tahu nih akurat atau enggaknya infonya seperti itu. Percaya nggak percaya sih, soalnya kan tiap orang tuh beda-beda ya. Ya percaya, cuman itu tergantung juga sama diri kitanya masing-masing. Belum. Awalnya kan kemarin tuh mau divaksin, cuman waktu kesana tensi darah aku tuh rendah banget, jadi ditunda gitu, nggak dibolehin. Percaya karena udah teruji secara ilmiah ya, maksudnya udah ada penelitiannya, terus kayak ya udah saintis gitu, maksudnya itu tuh ya udah mutlak gitu lah kalau misalnya bagi aku ya. Kalau vaksin ya percaya, soalnya kan udah ada anggaran dari pemerintah. Terus presiden juga yang pertama itu divaksin juga, itu mewakili rakyat Indonesia pertama. Ya udahlah. Iya, udah dicolok. Suntik-suntik kayak gitu. Percayalah, aku udah vaksin 2 kali dan kalau seandainya pemerintah mau memberikan aku vaksin booster yang ketiga, aku sangat mau menerima. Jangan lupa vaksin guys, karena kalau kalian tidak mengerti sains, kita percaya aja sama yang lebih ahli jadi vaksin. Aku percaya nggak percaya sih, soalnya kan kayak ada dari keluarga aku tuh udah vaksin cuman kena COVID lagi gitu, cuman ya kayak tetap ngikutin peraturan aja sih, peraturan dari pemerintahnya buat ikut vaksin. Udah baru 1 tapi bentar lagi. Percaya, karena kan ada istilah ya, kita serahin ke yang ahlinya, makanya kita ikutin pemerintah aja. Karena pemerintah harus vaksin, kita vaksin juga. Toh buktinya kalau kita nggak vaksin, termasuk saya kena COVID. Gimana ya, ya udah aja gitu. Maksudnya percaya aja. Kenapa nggak harus nggak percaya? Kok aku ya? Ya itu sih salah satu cara untuk menuju kehidupan yang lebih baik sih kalau aku ya. Karena kan ya aku mah percaya aja lah, ikutin aja lah gitu. Nggak usah kayak enggak. Ikutin aja lah. Kalau betul ya yang dapat manfaatnya, kalau exhausted ya nggak apa-apa. Percaya lah.
buktinya sekarang udah banyak. Pertama dari mulai level 4, walaupun banyak PPKM, walaupun PPKM sebenarnya nggak PPKM gitu ya. Tapi walaupun banyak orang buka berkeliaran tetap turun. Berarti otomatis itu efek dari vaksin juga. Kalau misalkan kalau kayak kemarin belum banyak vaksin tapi kayak sekarang pasti udah naik lagi banyak PPKM, PPKM-nya diperpanjang terus gitu. Tapi kalau karena sekarang ya mungkin bukti nyata sekarang aja ya, kita kantor udah kerja lagi, kita kafe udah dibuka, restoran dibuka, bahkan tempat wisata kayak di Bali di mana Jakarta, di Bandung, kafe-kafe juga udah pada dibuka gitu ya, dan ramai banyak. Tapi karena banyak yang udah divaksin, malah turun sih level PPKM level. Jadi ya itu bukti nyata dari vaksin sih sebenarnya. Kalau takut dulu sih takut, karena maksudnya bukan takut karena dipasang chip ya, masa pasang chip nanobots gitu kan, maksudnya ada itu mah cuma di film gitu ya. Maksudnya realistisnya mungkin takutnya tuh kayak gagal, ada campuran yang gagal lah, atau mungkin pas masuk ke darah kita, karena kan maksudnya orang-orang banyak di dunia beda-beda gitu ya, takutnya efek sampingnya apa, takutnya beda-beda. Tapi selama waktu udah divaksin kan udah 2 kali vaksin, nggak ada apa-apa sih, sehat-sehat aja sampai sekarang gitu. Nggak malah orang yang terdekat pun nggak ada berita kena COVID lagi gitu semenjak udah pada divaksin. Jadi ya bukti nyata aja sih. Terima kasih telah menonton Apa Kata Balat episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.